Suasana aula sekolah siang itu begitu riuh. Para siswa berkumpul setelah bel pulang, menunggu pengumuman penting dari kepala sekolah. Di atas podium, Pak Dwi, kepala sekolah yang biasanya berwajah dingin, kali ini terlihat tersenyum lebar. Anak-anak, suaranya menggema, tim debat kita resmi lolos ke tingkat nasional. Seketika sorak-sorai membahana, tepuk tangan memecah keheningan, dan beberapa siswa melompat kegirangan. Di tengah kerumunan, Aisyah, siswi berhijab yang terkenal cerdas, ikut tersenyum, hatinya berdegup kencang. Ini adalah mimpi yang ia kejar sejak kelas 7, berdiri di panggung debat terbesar untuk pelajar SMP se-Indonesia. Namun, euforia itu mendadak meredup ketika Pak Dwi menambahkan kalimat berikutnya, tapi ada aturan khusus yang harus kalian patuhi. Panitia meminta peserta tampil netral, tanpa atribut keagamaan yang mencolok. Ruangan yang tadi ramai seketika hening. Aisyah tertegun, matanya membesar. Kata-kata tanpa atribut keagamaan terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Beberapa siswa saling berbisik, namun Aisyah hanya memandang ke lantai, menahan perasaan yang campur aduk. Setelah pengumuman itu, para anggota tim debat dikumpulkan di ruang guru. Bu Ratna, guru pembimbing debat, berusaha menjelaskan aturan dengan nada lembut. Aisyah, sayang, ini cuma aturan lomba. Tidak ada maksud menyinggung, ya. Mereka ingin semua peserta terlihat netral. Namun bagi Aisyah, kata netral terasa seperti alasan untuk menghapus bagian dari dirinya. Ia menunduk, menggenggam ujung rok panjangnya, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Dalam perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya tanpa atribut keagamaan. Ia melangkah pelan di trotoar sambil menunduk, merasa seperti ada beban besar di pundaknya. Ia mengingat bagaimana selama ini jilbabnya bukan sekadar kain penutup kepala. Itu adalah simbol harga diri, keyakinan, dan kenyamanan dirinya sebagai Aisyah. Mengapa orang lain merasa berhak mengaturnya hanya demi sebuah lomba? Sampai di rumah, Aisyah langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia duduk di ujung ranjang, menatap cermin. Apa salahku? Bisiknya lirih pada pantulan wajahnya sendiri. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha meredam sesak di dadanya. Tak lama kemudian, ibunya masuk, membawa segelas teh hangat. Nak, kenapa murung begini? Tanya sang ibu sambil duduk di sampingnya. Aisyah hanya menjawab singkat, mereka suruh aku lepas jilbab kalau mau ikut lomba, Bu. Suaranya pecah. Ibunya terdiam sejenak, lalu memeluk Aisyah erat, membiarkannya menangis di pelukannya. Nak, bisik ibunya, kalau itu membuatmu merasa kehilangan dirimu sendiri, jangan pernah lakukan. Kamu lebih berharga daripada sekadar sebuah lomba. Kalimat itu menusuk ke dalam hati Aisyah. Di satu sisi, ia ingin mengejar mimpinya. Di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan sesuatu yang begitu berarti baginya. Malam itu, ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar, hatinya berperang. Apa aku harus melepaskan mimpiku, atau melepaskan diriku sendiri? Bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, Aisyah datang ke sekolah dengan perasaan berat. Sepanjang jalan ia berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun begitu masuk ke ruang guru, kenyataan kembali menamparnya. Bu Ratna sudah menunggu bersama dua anggota panitia lomba yang datang khusus untuk memberikan pengarahan. Kami ingin memastikan semua peserta memahami aturan, kata salah satu panitia, seorang pria berjas dengan nada datar. Tidak boleh ada atribut keagamaan. Itu final. Kalau melanggar, otomatis diskualifikasi. Aisyah menunduk, meremas ujung seragamnya. Tapi, Pak, Bu, suaranya gemetar, jilbab ini bukan sekadar atribut bagi saya. Ini bagian dari diri saya. Ucapannya menggantung di udara, seolah menantang semua orang di ruangan itu. Pria berjas itu mendengus, Nak, kami hanya mengikuti peraturan. Kalau kamu benar-benar ingin ikut, kamu harus kompromi. Ini bukan tempat membawa keyakinan pribadi.
Kata kompromi menusuk seperti pisau di dada Aisyah. Bu Ratna berusaha menengahi. Aisyah, mungkin untuk sementara, hanya saat lomba, kamu bisa menuruti aturan. Setelah itu kamu bebas kembali seperti biasa. Aisyah menoleh pada gurunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, kalau saya melepas jilbab, itu artinya saya mengkhianati diri saya sendiri. Apa lomba lebih penting dari itu? Nada suaranya membuat semua yang mendengarnya terdiam. Di pojok ruangan, teman setimnya, Dita, mencoba ikut bicara. Yah, Ais, mungkin benar kata Bu Ratna. Ini demi tim kita juga. Kalau kamu nggak ikut, kita bisa gagal. Masa kita harus kalah gara-gara ini? Kalimat itu terasa seperti hantaman kedua. Seolah semua beban kegagalan tim akan jatuh di pundaknya jika ia bertahan dengan keputusannya. Aisyah menggigit bibir, menahan air mata. Jadi sekarang salahku kalau tim ini gagal? Tanyanya lirih. Dita terdiam, tak bisa menjawab. Suasana ruangan menjadi semakin berat. Semua orang seperti menunggu Aisyah menyerah. Panitia itu berdiri, menepuk meja seolah ingin mengakhiri perdebatan. Kami tidak bisa menunggu lama. Kamu punya waktu sampai besok untuk memutuskan. Kalau kamu tetap ingin memakai jilbab, berarti kamu keluar dari daftar peserta. Kalimat itu terasa seperti vonis. Saat mereka pergi, Bu Ratna mencoba menghibur, tapi Aisyah hanya diam. Di dalam hatinya, badai mulai berkecamuk. Malam ini, ia harus memilih, tetap menjadi dirinya, atau mengorbankan keyakinannya demi sebuah lomba. Dan pilihan itu terasa jauh lebih berat daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Aisyah duduk di ruang makan dengan wajah muram. Piring nasi di depannya tak tersentuh. Ibunya, Bu Zahra, menatapnya penuh rasa khawatir. Nak, kau belum cerita apa yang sebenarnya terjadi. Ibu lihat kamu pulang sekolah semakin berat akhir-akhir ini, katanya dengan lembut. Aisyah menggenggam sendok erat-erat, lalu menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bu, mereka memintaku melepas jilbab kalau ingin ikut lomba. Kalau tidak, aku dikeluarkan dari tim. Suaranya bergetar, hampir pecah di ujung kalimat. Bu Zahra terdiam sesaat, menatap putrinya dalam-dalam. Dan kamu? Tanyanya pelan. Aisyah menggeleng, air matanya mulai jatuh. Aku nggak mau, Bu, aku nggak bisa. Jilbab ini bukan cuma kain. Ini aku. Tapi kalau aku menolak, semua orang bakal benci aku, Bu. Mereka bilang tim bisa gagal gara-gara aku. Kata-kata itu keluar seperti luapan luka yang selama ini ia tahan. Ibunya menghela napas panjang, lalu mendekat, memegang tangan putrinya. Nak, dengarkan ibu. Hidup itu penuh pilihan. Kadang, untuk menjaga hati dan keyakinan, kita harus siap kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kalau kau merasa ini prinsip yang tak bisa kau lepaskan, bertahanlah. Ibu selalu di belakangmu. Kalimat itu membuat dada Aisyah sesak, bukan karena sedih, tapi karena lega. Namun, bayangan wajah teman-temannya, guru, dan tim debat menghantui pikirannya. Tapi Bu, kalau mereka gagal gara-gara aku, kalau mereka benar-benar benci aku. Suaranya lirih, seolah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Bu Zahra mengusap kepala Aisyah. Kalau mereka benci karena kamu mempertahankan prinsip, itu bukan salahmu, Nak. Itu ujian mereka untuk belajar memahami perbedaan. Aisyah terdiam lama, membiarkan air mata mengalir. Ia menatap tangannya sendiri, seolah mencari kekuatan. Jadi, aku harus siap kehilangan kesempatan ini, Bu. Ibunya mengangguk. Kalau itu jalanmu, iya. Tapi percayalah, Nak, Allah akan gantikan semua yang kau lepaskan karenanya dengan sesuatu yang lebih baik. Kalimat itu mengendap di hati Aisyah. Malam itu ia menulis di buku catatannya, jika aku kalah karena mempertahankan diriku, itu bukan kekalahan. Itu kemenangan yang tak terlihat. Kata-kata itu menjadi janji untuk dirinya sendiri. Menjelang tidur, ia menatap jilbab yang tergantung di dinding. Ia tersenyum getir sambil berbisik, aku nggak akan melepaskanmu, meskipun semua orang menentangku.
Untuk pertama kalinya sejak pengumuman itu, Aisyah merasa sedikit lebih ringan, meski ia tahu badai yang lebih besar menantinya esok hari. Keesokan paginya, Aisyah melangkah ke sekolah dengan langkah berat. Pandangan teman-temannya terasa berbeda. Tidak ada lagi senyum yang biasa menyapanya, hanya bisik-bisik lirih yang menyayat telinga. Itu dia yang bikin tim hampir gagal, bisik seorang siswi di lorong. Kalau dia sayang timnya, harusnya dia nurut aja. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia mencoba menegakkan kepala, tapi dadanya terasa sesak, seolah udara di sekolah hari itu semakin tipis. Di ruang kelas, suasana tak kalah dingin. Dita, teman setimnya, duduk di bangku depan sambil pura-pura tidak melihatnya. Ketika Aisyah mencoba mendekat, Dita hanya berkata singkat, "Ais, tolonglah, jangan bikin kita malu di lomba nanti." Ucapannya dingin, tanpa menatap wajah Aisyah. Aisyah menggigit bibir, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin menjelaskan, tapi setiap kata terasa sia-sia. Saat istirahat, Bu Ratna memanggil Aisyah ke ruang guru. "Nak, ibu paham kamu punya prinsip, tapi ini lomba nasional. Kamu nggak mau kan tim ini gagal cuma gara-gara kamu?" Nada bicaranya lembut, namun terasa seperti tekanan yang membebani. "Kalau kamu ikut, lepas dulu jilbabmu selama lomba. Setelah itu, kamu bebas pakai lagi. Selesai masalah." Aisyah hanya diam. Ia ingin berteriak, ini bukan masalah selesai pakai lepas. Tapi suara itu tertelan oleh rasa takut. Ketika pulang sekolah, 3 teman timnya menghampirinya di gerbang. Wajah mereka tegang. "Ais, kamu egois banget," kata salah satu dari mereka. "Ini kan kesempatan kita semua. Kamu nggak bisa mikirin dirimu doang." Aisyah tercekat. Kata-kata itu membuatnya merasa seperti penjahat dalam cerita ini. Ia mencoba membuka mulut, tapi tak ada satupun kata yang keluar. Sepanjang perjalanan pulang, Aisyah merasakan dunia seolah berbalik melawannya. Jalan pulang yang biasa terasa pendek, kini terasa begitu panjang. Ia berjalan sambil memeluk tas erat-erat, mencoba menguatkan diri. "Kenapa semua orang nggak bisa ngerti?" bisiknya lirih. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menenggelamkan wajah di bantal. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Semua rasa marah, sedih, dan tertekan meledak jadi satu. "Ya Allah, aku cuma mau tetap jadi diriku, kenapa rasanya semua orang menolakku?" Suaranya bergetar di tengah tangisan. Di tengah tangisnya, ia ingat kalimat ibunya semalam, "Kalau kau yakin ini prinsipmu, bertahanlah. Ibu selalu di belakangmu." Aisyah mengusap air matanya. Meski seluruh dunia menekannya, ia tahu setidaknya ada satu orang yang tak akan pernah meninggalkannya. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan untuk saat ini. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Tim debat sekolah berkumpul di halaman dengan seragam rapi, siap menuju ajang nasional. Semua terlihat sibuk, membawa koper, berfoto bersama, bercanda untuk mengusir gugup. Namun, di antara keceriaan itu, Aisyah berdiri sendiri di sudut, memeluk map berisi catatan debatnya. Jilbab putih yang ia kenakan terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena kainnya, tapi karena pandangan tajam yang terus menempel padanya. Beberapa teman hanya melirik, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah kehadirannya membawa ketegangan. Di dalam bus, Aisyah memilih duduk di kursi paling belakang, berharap bisa menghilang dari perhatian. Dita dan 2 teman tim lain sengaja duduk di barisan depan, jauh darinya. Telinganya menangkap potongan bisik-bisik, "Kalau kita kalah, semua orang bakal tahu siapa penyebabnya." Kata-kata itu membuat dadanya mencubit sakit. Ia menatap keluar jendela, berusaha menahan air mata yang menggenang. Bu Ratna berjalan menyusuri lorong bus, memeriksa semua murid. Ketika berhenti di kursi Aisyah, ia berkata dengan nada tegas namun halus, "Aisyah, ibu harap kamu sudah memikirkan ini baik-baik. Panitia pasti akan meminta kamu menanggalkan jilbabmu di sana." Aisyah hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Ia tak ingin berdebat. Dalam hatinya, ia tahu jawabannya sudah final, ia tidak akan melepas jilbabnya. Perjalanan panjang menuju kota tempat lomba berlangsung seperti mimpi buruk bagi Aisyah. Musik dari speaker bass terdengar riang, tapi di dalam kepalanya, ia mendengar gema kata-kata orang-orang yang menyudutkannya. Setiap tawa teman-temannya terasa seperti ejekan, meski ia tahu itu mungkin hanya perasaannya saja. Sesampainya di hotel, panitia lomba langsung memberikan pengarahan. Besok pagi, semua peserta wajib mengenakan seragam lomba sesuai ketentuan, kemeja putih, celana hitam, tanpa atribut keagamaan, ujar seorang panitia dengan tegas. Kata-kata itu membuat seluruh tim menoleh ke arah Aisyah. Tatapan mereka bagaikan beban yang menindih dadanya. Malam itu di kamar hotel, Aisyah duduk di tepi ranjang sambil memandangi jilbabnya di cermin. Ia mengingat perjalanan panjangnya, ejekan, tekanan, bahkan ancaman kehilangan teman. Semua itu membuatnya goyah sejenak. Tapi ketika ia menutup mata, ia mendengar suara ibunya di kepalanya, "Jangan pernah lepaskan dirimu hanya demi kenyamanan orang lain." Perlahan, ia menghela napas panjang. "Apapun yang terjadi besok, aku tetap Aisyah." Ia memeluk catatan debatnya erat-erat, seolah menggenggam kekuatan terakhir yang ia miliki. Dalam hatinya, ia tahu besok bukan hanya tentang debat di panggung, tapi tentang mempertahankan siapa dirinya di hadapan dunia. Pagi itu, aula gedung debat dipenuhi ratusan peserta dari berbagai sekolah. Semua tampak rapi dengan seragam yang seragam, putih dan hitam, kecuali Aisyah. Jilbab putih yang membingkai wajahnya tampak kontras, seakan menandai bahwa ia berbeda dari semua orang di sana. Saat ia dan timnya mendekati meja registrasi, seorang panitia perempuan berdiri menghadang. "Kamu peserta?" tanyanya sambil melirik Aisyah dari ujung kepala hingga kaki. Aisyah mengangguk pelan. Panitia itu menatapnya lama sebelum berkata, "Kalau begitu, kamu harus menanggalkan jilbabmu sebelum masuk." Aturannya sudah jelas. Seolah semua suara di aula menghilang. Jantung Aisyah berdetak begitu keras, sampai ia merasa seluruh ruangan bisa mendengarnya. "Maaf, Bu, saya tidak bisa melepas jilbab saya," jawabnya lirih tapi tegas. Beberapa kepala peserta lain menoleh, penasaran dengan percakapan yang terjadi. Panitia itu menghela napas, nada suaranya meninggi, "Nak, ini bukan soal pribadi. Ini aturan nasional. Kalau kamu mau ikut, kamu harus patuhi." Dita yang berdiri di sampingnya menarik lengan Aisyah, berbisik dengan nada panik, "Ais, tolonglah, jangan bikin masalah. Kalau kamu nggak nurut, kita semua didiskualifikasi." Bisikan itu membuat Aisyah semakin terjepit. Semua mata timnya kini menatapnya seperti beban yang harus segera disingkirkan. Tapi Aisyah menatap Dita, matanya berkaca-kaca, "Kalau aku lepas jilbabku, Dit, itu artinya aku bukan Aisyah lagi." Ketegangan semakin memuncak. Panitia lainnya, seorang pria berjas hitam, ikut mendekat. "Kamu mau masuk atau tidak? Kalau tidak mau mengikuti aturan, silakan keluar," katanya dingin. Aisyah menggenggam catatannya erat, tangannya bergetar, namun ia menegakkan kepala. "Kalau debat ini soal pikiran, kenapa pakaian saya yang dipermasalahkan? Apa kalian menilai isi kepala kami dari apa yang kami pakai?" Suaranya bergetar tapi cukup keras hingga beberapa juri yang duduk di meja utama menoleh. Ruangan mendadak hening. Semua orang, mulai dari peserta lain hingga guru pendamping, terdiam. Seolah tidak ada yang menyangka kata-kata itu keluar dari mulut seorang siswi SMP. Pria berjas itu terdiam, tak langsung menjawab. Beberapa peserta di belakang mulai berbisik-bisik, ada yang merekam diam-diam dengan ponsel. Juri utama, seorang perempuan paruh baya berambut pendek, berdiri dan menghampiri mereka. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Setelah panitia menjelaskan, juri itu menatap Aisyah tajam. "Nak, kamu sadar apa konsekuensi ucapanmu? Kamu menantang aturan lomba di depan semua orang." Aisyah mengangguk perlahan, matanya berair tapi sorotnya mantap.
Kalau itu harga yang harus saya bayar untuk tetap jadi diri saya siap, Bu. Keheningan kembali menyelimuti aula. Tak ada yang berani bersuara. Semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal jelas, seorang siswi kecil bernama Aisyah baru saja mengguncang panggung besar, bahkan sebelum debat dimulai. Juri perempuan itu masih menatap Aisyah lama, seolah ingin menembus lapisan keberanian yang ia pasang di wajah mungilnya. Nak, ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang aturan nasional, tentang keadilan bagi semua peserta, ucapnya dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Namun Aisyah tahu, kalimat itu hanya pembungkus dari satu maksud, menyerah atau keluar. Udara di aula mendadak terasa begitu berat. Suara bisik-bisik peserta lain berubah menjadi desisan yang menusuk telinganya. Bu Ratna yang sejak tadi berdiri di belakang akhirnya maju. Aisyah, Ibu mohon, pikirkan lagi. Kalau kamu tetap keras kepala, kita semua nggak bisa ikut. Kamu mau menanggung itu di pundakmu. Suaranya bergetar, hampir seperti permohonan. Aisyah menunduk, merasakan tekanan yang luar biasa. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa ia pantas berada di panggung ini. Di sisi lain, harga dirinya berteriak minta dipertahankan. Dita mendekat, kali ini wajahnya sudah memerah karena marah. Ais, jangan egois. Kita semua kerja keras buat sampai sini, dan kamu mau menghancurkannya cuma gara-gara kain di kepalamu. Kata-kata itu menusuk dalam. Aisyah menggigit bibir, menahan air mata. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa jilbab ini bukan sekadar kain, tapi ia tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk membuat mereka mengerti. Pria berjas yang tadi menegurnya melipat tangan di dada. Ini kesempatan terakhir. Lepas jilbabmu sekarang, atau silakan keluar dari kompetisi. Kalimat itu terdengar seperti vonis akhir. Semua mata kini tertuju padanya, guru, teman setim, peserta dari sekolah lain, bahkan beberapa juri yang penasaran menatap dari kejauhan. Aisyah memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas panjang, mengingat semua yang ia alami, tatapan sinis di sekolah, tekanan teman-teman, pelukan ibunya, dan suara hatinya sendiri. Kalau aku mengorbankan diriku demi lomba ini, apa gunanya menang? Pikirnya. Perlahan, ia membuka mata. Ada air mata di sudutnya, tapi sorotnya mantap. Maaf, Bu, Pak, kalau satu-satunya cara ikut lomba ini adalah melepas jilbabku, maka saya memilih tetap mengenakannya, ucap Aisyah dengan suara bergetar, namun tegas. Kalimat itu meluncur seperti petir yang menyambar keheningan. Aula mendadak terdiam, bahkan Dita yang siap memprotes tak bisa berkata apa-apa. Suasana beku beberapa detik, sebelum juri perempuan itu menghela napas panjang. Ia menatap panitia, lalu kembali menatap Aisyah. Baiklah, kau tetap di sini. Aku ingin lihat seberapa kuat kata-katamu di panggung nanti. Kalimat itu mengejutkan semua orang. Ruangan yang hening mendadak dipenuhi bisik-bisik kagum, kaget, dan tak percaya. Tapi, bagi Aisyah, yang ia rasakan hanya satu, beban yang perlahan lepas dari pundaknya. Aisyah melangkah masuk ke ruang debat, jilbabnya masih terpasang rapi. Setiap langkahnya terdengar jelas di telinganya sendiri, seolah lantai kayu aula itu mengumandangkan keberaniannya. Semua pasang mata mengikutinya, dari juri yang duduk tegak di meja panjang, peserta lain yang berbisik-bisik, hingga penonton yang memenuhi kursi di belakang. Ia bisa merasakan tatapan yang campur aduk, ada yang kagum, ada yang tidak suka, dan ada yang sekadar penasaran. Tapi Aisyah tetap berjalan dengan dagu terangkat, menolak memperlihatkan gentarnya. Begitu ia duduk di kursi timnya di panggung, keheningan terasa menekan. Dita duduk di sebelahnya dengan wajah masam, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Bu Ratna duduk di kursi pendamping, menunduk sambil menghela napas panjang, seolah tidak tahu apakah harus bangga atau cemas. Di hadapan mereka, layar besar menampilkan tema debat hari itu, apakah kebebasan individu boleh dikompromikan demi aturan umum. Aisyah menelan ludah. Tema itu seperti dirancang khusus untuk menguji luka yang baru saja ia hadapi.
Juri utama mengumumkan aturan debat. Suaranya terdengar tegas, namun sesekali matanya melirik ke arah Aisyah, seperti ingin melihat bagaimana gadis itu bertahan di bawah sorotan. Debat dimulai dalam 3 menit. Semua tim bersiap. Aula kembali riuh oleh bisik-bisik. Beberapa peserta dari sekolah lain melirik Aisyah. Ada yang mengangkat alis dengan ekspresi meremehkan, seakan berkata, "Apa kau pikir keberanianmu bisa menyelamatkan timmu?" Aisyah membuka catatan di tangannya, namun huruf-huruf di sana terasa kabur. Bukan karena ia lupa materi, tapi karena pikirannya sibuk menata hatinya. Ia mengingat kembali keputusan yang ia ambil di depan pintu aula. Ia sudah siap menerima apapun risikonya. "Aku bukan di sini untuk menang," bisiknya dalam hati. "Aku di sini untuk menyampaikan yang benar." Seorang panitia berjalan mendekat untuk memeriksa kesiapan peserta. Tatapannya masih menilai Aisyah dari ujung kepala hingga kaki, tapi kali ini tanpa kata-kata. Aisyah menghela napas panjang, mengunci jemarinya di pangkuan. "Biarlah mereka menilai, aku sudah memilih jalanku," batinnya. Tiba-tiba, juri utama berdiri. "Baik, kita mulai." Suara itu menggema di seluruh aula. Lampu sorot diarahkan ke panggung. Semua mata kini benar-benar tertuju pada Aisyah dan timnya. Degup jantungnya berpacu dengan detik jam digital yang menghitung mundur di layar besar. Di tengah keheningan itu, Aisyah mendongakkan kepala, menatap lurus ke arah lawan debatnya. Ia bisa merasakan rasa takut itu masih ada, tapi di baliknya, ada tekad yang lebih kuat. Jika hari ini adalah panggung untuk menguji siapa dirinya sebenarnya, maka ia siap. Dentang bel pembuka terdengar, menandai dimulainya debat. Tim lawan berdiri terlebih dahulu. Dengan suara lantang, mereka menguraikan argumen bahwa aturan umum harus ditegakkan di atas kepentingan individu demi menjaga keteraturan. Kata-kata mereka tajam, runtut, dan terdengar meyakinkan. Aisyah mendengarkan dengan tenang, meski di dalam dadanya, jantung berdegup kencang seperti genderang perang. Setiap kalimat lawan terasa seperti tantangan yang diarahkan langsung padanya. Ketika bel giliran berbunyi, Dita maju sebagai pembicara pertama timnya. Meski mampu menyampaikan argumen dengan baik, nada suaranya datar, tanpa semangat. Setelahnya, giliran kedua jatuh kepada Aisyah. Saat namanya dipanggil, seluruh aula kembali hening. Seolah semua orang menahan napas, menunggu gadis berhijab ini, yang berani menantang aturan, untuk bicara. Aisyah berdiri perlahan. Langkahnya menuju podium terasa seperti perjalanan panjang. Mikrofon di depannya terasa begitu besar, menelan suaranya bahkan sebelum ia berbicara. Ia menatap catatannya, tapi segera menutupnya. "Tidak, ini harus dari hati," pikirnya. Ia mengangkat wajah, menatap juri, lawan, dan penonton sekaligus. "Hari ini, kita bicara tentang kompromi kebebasan individu demi aturan umum. Tapi izinkan saya bertanya, aturan macam apa yang memaksa seseorang melepaskan dirinya hanya agar diterima?" Ruangan sontak membisu. Bahkan juri menghentikan gerakan tangannya yang tadi mencatat. Aisyah melanjutkan, suaranya bergetar namun jelas. "Bagi saya, jilbab ini bukan sekadar kain. Ini identitas. Ini keyakinan. Ketika kalian meminta saya menanggalkannya, itu bukan soal mengikuti aturan. Itu tentang meminta saya menghapus bagian dari diri saya. Kalau kebebasan berarti saya harus mengorbankan siapa saya, apakah itu masih bisa disebut kebebasan?" Sorot mata juri berubah. Beberapa peserta dari sekolah lain saling pandang, bahkan ada yang merekam diam-diam. Aisyah bisa merasakan semua mata terpaku padanya, bukan karena penampilannya, tapi karena kata-katanya menembus ke hati mereka. Keteraturan bukan berarti semua harus sama. Aturan yang adil adalah aturan yang bisa merangkul perbedaan, bukan menghapusnya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Kalau keberadaanku di panggung ini, dengan jilbabku, membuat kalian merasa terganggu, mungkin masalahnya bukan pada saya. Mungkin masalahnya ada pada cara kita melihat perbedaan."
Suaranya meninggi di kalimat terakhir, tegas, penuh keyakinan. Begitu ia selesai bicara, aula kembali hening yang bukan kosong, tapi penuh kejutan. Seorang peserta dari sekolah lain terlihat menunduk, juri utama menggigit ujung bolpennya, dan Bu Ratna di kursi pendamping tak bisa menyembunyikan air matanya. Aisyah baru saja mengubah panggung debat itu menjadi pengakuan berani tentang siapa dirinya. Sesaat setelah Aisyah kembali ke kursinya, aula masih terdiam. Lalu terdengar tepuk tangan pelan dari sudut belakang, entah dari siapa, yang kemudian diikuti oleh beberapa peserta lain. Namun, tidak semua orang setuju. Salah satu juri mengangkat tangan, memberi isyarat untuk bicara. "Ananda," ucapnya dengan suara tajam, "kalau semua orang membawa identitas pribadinya ke panggung publik, aturan tidak akan punya arti. Apa yang kau lakukan bisa jadi presiden buruk. Bagaimana kau menjawab itu?" Aisyah berdiri lagi. Kakinya sedikit gemetar, tapi sorot matanya tak berubah. "Bu, aturan yang menyingkirkan identitas pribadi demi keteraturan semu hanya membuat kita terlihat sama di permukaan. Padahal di dalam, kita hancur. Saya percaya keteraturan sejati datang ketika kita bisa hidup dengan perbedaan, bukan memaksakan keseragaman." Suaranya bergetar, tapi setiap kata keluar seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Beberapa juri lain mulai berbisik, mencatat sesuatu di kertas mereka. Salah satu peserta dari tim lawan bahkan menunduk, seolah tak bisa menyangkal kebenaran dari kata-kata Aisyah. Dita yang sejak tadi duduk kaku akhirnya melirik Aisyah, tatapan yang awalnya penuh amarah kini berubah menjadi bingung, bahkan sedikit kagum. Juri perempuan berambut pendek yang sejak awal mengamati Aisyah kemudian angkat bicara. "Nak, kata-katamu berani. Tapi tahukah kamu, apapun yang terjadi setelah ini, kamu akan menjadi simbol. Itu beban yang besar untuk anak seusiamu. Kamu siap?" Pertanyaan itu membuat ruangan kembali hening. Semua orang menunggu jawaban Aisyah. Gadis itu menghela napas panjang. Ia menatap ke arah penonton, lalu ke arah juri. "Kalau mempertahankan diri saya membuat saya jadi simbol, maka saya siap menanggungnya. Saya lebih takut kehilangan siapa diri saya daripada kehilangan lomba ini." Ucapannya sederhana, tapi suaranya penuh tekad yang membuat banyak orang tercekat. Di kursi pendamping, Bu Ratna mengusap air matanya diam-diam. Ia tahu, sejak detik itu, Aisyah bukan sekadar siswi yang ikut lomba. Ia telah menjadikan panggung ini sebagai tempat memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada piala. Tepuk tangan akhirnya pecah, kali ini lebih besar, lebih tulus. Bahkan beberapa peserta yang awalnya meremehkan Aisyah ikut bertepuk tangan. Di tengah gemuruh itu, Aisyah berdiri tegak, menyadari satu hal, ia mungkin tidak tahu apakah akan menang lomba ini, tapi ia sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih penting, harga dirinya. Bel tanda berakhirnya debat berbunyi. Aula mendadak riuh oleh tepuk tangan, tapi juga bisik-bisik yang tak kalah keras. Beberapa peserta dari sekolah lain mendekat ke tim Aisyah, mengucapkan selamat dengan wajah kagum. "Kata-katamu luar biasa," bisik seorang siswi dari kota lain sambil menggenggam tangan Aisyah sebentar. Namun, di sisi lain, ada pula yang mencibir. "Hebat sih, tapi kayaknya dia cuma cari perhatian," kata seorang peserta laki-laki dengan nada sinis. Dua dunia itu, pujian dan hinaan, datang bersamaan, membuat Aisyah hanya bisa berdiri kaku, mencoba mencerna semua. Dita yang sejak tadi diam akhirnya mendekat. Wajahnya campuran antara bingung, kagum, dan sedikit malu. "Ais, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi, kata-katamu tadi, keren," ucapnya pelan. Aisyah hanya tersenyum tipis, tidak tahu apakah harus lega atau justru semakin berat karena kini ia membawa ekspektasi lebih besar dari timnya. Bu Ratna menghampirinya, menepuk pundaknya. "Nak, kamu bikin ibu bangga. Sangat bangga. Tapi kamu juga tahu kan, setelah ini semua mata akan tertuju padamu. Apa kamu siap menghadapi itu?" Nada suaranya hangat, tapi mengandung peringatan. Aisyah menatap gurunya, lalu mengangguk. "Bu,
Saya sudah siap sejak memutuskan tetap pakai jilbab. Kalau ada yang gak suka, biarlah. Saya tetap jadi diri saya. Di sudut ruangan, beberapa juri masih berdiskusi dengan ekspresi serius. Mereka melirik Aisyah sesekali, seolah gadis kecil itu baru saja mengubah arah kompetisi ini. Juri perempuan berambut pendek yang sempat bertanya padanya menghampiri, menatapnya dengan penuh arti. "Nak, kamu tahu, kata-katamu tadi akan jadi pembicaraan panjang di luar sini. Bukan hanya soal debat, tapi tentang keberanian." Aisyah hanya menunduk, menahan air mata. Ia tak pernah menyangka kata-katanya akan sebesar itu dampaknya. Namun, tidak semua orang senang. Salah satu panitia yang sejak awal menentang keputusannya mendekat dengan wajah masam. "Kau boleh saja menginspirasi orang, tapi kau juga membuat kami tampak buruk di mata publik. Kau tahu konsekuensinya kan?" katanya dingin sebelum berlalu. Kata-kata itu kembali menancapkan ketakutan kecil di hati Aisyah bahwa badai belum selesai. Saat meninggalkan aula, Aisyah berjalan melewati lorong panjang dengan langkah pelan. Tepuk tangan, cibiran, tatapan kagum, dan tatapan benci, semua bercampur menjadi beban yang kini ia bawa. Namun di dalam hatinya, ada satu perasaan yang tak tergoyahkan, lega. Ia telah memilih jalannya, dan tidak menyesalinya. Di dalam bus menuju hotel, ia duduk di dekat jendela, menatap langit sore yang mulai memerah. Dalam keheningan itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau hari ini adalah panggung terakhirku, setidaknya aku berdiri sebagai Aisyah, bukan sebagai bayangan dari orang lain." Malam itu, suasana hotel berbeda. Biasanya para peserta sibuk bercengkerama, bercanda, atau mempersiapkan debat esok hari. Tapi malam ini, semua terasa berpusat pada Aisyah. Ponsel teman-temannya ramai berbunyi. "Ais, kamu tahu nggak? Videomu pas debat tadi viral di media sosial," kata Dita dengan suara campuran kagum dan cemas. Ia menunjukkan layar ponselnya, potongan video ketika Aisyah berkata, "Kalau keberadaanku di panggung ini membuat kalian terganggu, mungkin masalahnya bukan pada saya." Sudah ditonton ribuan kali dan dibanjiri komentar. Namun tidak semua komentar positif. Ada yang memuji keberaniannya, menyebutnya inspirasi. Tapi ada pula yang menghujat. "Anak kecil sok heroik, kalau nggak mau ikut aturan, mending nggak usah ikut lomba." Komentar-komentar itu seperti duri yang menusuk, membuat dada Aisyah kembali sesak. Ia memandangi layar ponsel Dita, lalu berbisik, "Aku nggak ngangka bakal sebesar ini." Bu Ratna mengetuk pintu kamar Aisyah malam itu. Ia masuk dengan wajah serius. "Nak, besok panitia dan dewan juri akan mengadakan rapat darurat soal kejadian ini. Mereka mempertanyakan apakah tindakanmu melanggar etika lomba. Kamu harus siap kalau ada keputusan mendadak." Kalimat itu membuat jantung Aisyah seperti jatuh ke dasar perut. "Maksud ibu, aku bisa didiskualifikasi?" tanyanya dengan suara kecil. Bu Ratna mengangguk pelan. "Kemungkinan itu ada. Bahkan mungkin sekolah kita bisa dapat sanksi." Aisyah menunduk. Untuk pertama kalinya sejak debat tadi, ia merasa takut, bukan untuk dirinya, tapi untuk dampaknya pada orang lain. "Kalau gara-gara aku sekolah dihukum, apa aku egois?" pikirnya. Bayangan wajah teman-teman dan guru-gurunya muncul di kepalanya, membuat hatinya semakin berat. Dita masuk ke kamar tanpa mengetuk. "Ais, apa kamu lihat komentar-komentar itu? Banyak yang dukung kamu, tapi juga banyak yang benci kamu." "Aku nggak tahu harus senang atau takut." Wajahnya cemas. Untuk pertama kalinya, Dita yang biasanya lantang terlihat rapuh. Aisyah memandangnya, mencoba tersenyum. "Aku juga nggak tahu, Dit. Aku cuma pengen tetap jadi diriku sendiri." Malam itu, Aisyah duduk di tepi ranjang sendirian, menatap jendela hotel. Dari kejauhan, kota tampak ramai dan penuh cahaya, kontras dengan hatinya yang bergejolak. Ia menulis di buku catatannya, "Ketika kau berdiri untuk sesuatu yang benar, kau harus siap berdiri sendirian." Sebelum tidur, ia menatap jilbabnya di kursi.
Besok mungkin aku nggak bisa lagi ada di panggung ini, bisiknya. Tapi kalau memang begitu, biarlah aku keluar sebagai Aisyah, bukan orang lain. Pagi itu, suasana hotel berubah tegang. Semua peserta berkumpul di aula kecil untuk mendengarkan pengumuman penting dari panitia. Namun, Aisyah tidak duduk bersama timnya. Ia berdiri di dekat pintu, merasa lebih seperti terdakwa daripada peserta lomba. Dita dan teman-temannya hanya melirik sekilas, tak tahu harus berkata apa. Bu Ratna berdiri di samping Aisyah, menepuk bahunya pelan. Apapun yang mereka putuskan nanti, kamu sudah melakukan yang benar, bisiknya, mencoba memberi kekuatan. Beberapa juri dan panitia masuk ke ruangan, diikuti oleh juri perempuan berambut pendek yang kemarin banyak bicara padanya. Wajah mereka serius. Seorang panitia pria maju ke depan, membuka rapat dengan suara berat. Setelah mempertimbangkan laporan dari panitia lomba, protes dari beberapa peserta, serta rekaman kejadian kemarin, kami memutuskan. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah Aisyah. Ruangan mendadak hening. Aisyah menunduk, menyiapkan dirinya untuk mendengar kata diskualifikasi. Dadanya sesak, tangannya dingin. Ya Allah, kalau ini akhirnya, aku mohon beri aku kekuatan menerimanya, doanya dalam hati. Ia tak peduli lagi soal lomba, yang ia pikirkan hanyalah apakah semua perjuangannya akan dianggap sia-sia. Juri perempuan itu maju, mengambil alih mikrofon. Kami menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan aturan, tetapi juga menyangkut identitas dan prinsip. Dengan suara bulat, kami memutuskan Aisyah tetap diperbolehkan mengikuti lomba dengan jilbabnya. Kalimat terakhir itu seperti petir yang menyambar aula. Beberapa orang bertepuk tangan spontan, sebagian lain terkejut dan menggerutu pelan. Aisyah mendongak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dita menatapnya dengan mulut ternganga. Bu Ratna langsung memeluk Aisyah. Erat-erat sambil berbisik, kamu menang, nak. Kamu menang bahkan sebelum lomba ini berakhir. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Namun juri itu melanjutkan dengan nada serius, tapi keputusan ini akan menjadi catatan besar di laporan akhir kami. Aisyah, kamu sudah memulai percakapan yang lebih besar daripada lomba ini. Dan kamu harus siap menanggung konsekuensinya. Kalimat itu membuat sorak-sorai yang tadi terdengar langsung mereda. Semua menyadari, perjuangan Aisyah belum selesai. Saat rapat berakhir, Aisyah keluar dari aula dengan langkah pelan. Sinar matahari pagi menyapanya, terasa hangat di wajahnya. Tapi di balik semua kelegaan itu, ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Aula utama lomba dipenuhi ratusan orang. Debat final ini disiarkan langsung di kanal resmi panitia, membuat suasana terasa seperti panggung raksasa. Aisyah berdiri di belakang panggung, memegang map catatannya dengan tangan gemetar. Dari celah tirai, ia bisa melihat kamera-kamera mengarah ke kursi peserta dan juri, serta puluhan penonton yang sudah menunggu. Ini jauh lebih besar dari kemarin, bisiknya. Dita berdiri di sampingnya, kali ini tanpa kata-kata tajam, hanya menepuk pundak Aisyah dengan singkat. Kamu bisa, Ais. Kita semua tahu itu. Ketika namanya dipanggil, Aisyah melangkah ke panggung. Sorot lampu membuat jilbab putihnya tampak bercahaya di tengah panggung hitam. Bisik-bisik penonton terdengar samar, entah kagum, entah masih meremehkan. Ia bisa merasakan tatapan tajam beberapa panitia yang tidak setuju dengan keputusannya kemarin, namun ia menegakkan kepala. Jika hari ini adalah puncaknya, ia akan berdiri sepenuh hati. Tema debat final diumumkan, apakah keberagaman identitas memperkuat atau melemahkan kesatuan bangsa? Aisyah terdiam sejenak. Tema itu seperti jawaban dari semua pergulatan yang ia lalui. Ia tersenyum kecil. Ini bukan sekadar tema. Ini cerita hidupku, gumamnya. Lawan timnya berbicara terlebih dahulu, argumen mereka tajam, logis, bahkan menyerang isu yang sangat dekat dengan Aisyah, bahwa keseragaman demi aturan adalah bentuk pengorbanan kecil untuk tujuan besar. Aisyah mendengarkan, menulis cepat di catatannya,
tapi lebih dari itu, ia menyimpan setiap kata di hatinya. Ketika gilirannya tiba, Aisyah maju ke podium. Aula langsung hening. Ia menatap penonton, juri, dan kamera, lalu berkata, "Kesatuan tidak berarti kita harus sama. Kesatuan berarti kita berdiri berdampingan, meskipun kita berbeda. Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk melawan aturan, tapi untuk membuktikan bahwa keberagaman tidak mengancam kita, keberagaman justru menguatkan kita." Suaranya tegas, tak lagi bergetar seperti sebelumnya. Ia mengangkat jilbabnya sedikit, menunjukkan tekadnya. "Jika kain di kepala saya dianggap ancaman bagi aturan, maka masalahnya bukan pada kain ini. Masalahnya ada pada cara kita memahami arti kesatuan." Kata-katanya menggema di aula. Penonton yang awalnya hanya menyimak kini terpaku. Kamera-kamera menangkap ekspresi juri yang terdiam, beberapa bahkan mengangguk pelan. Aisyah menutup pernyataannya dengan suara mantap, "Saya percaya, bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang membuat semua orang menyerupai satu bentuk, tapi bangsa yang memberi ruang bagi semua orang untuk menjadi dirinya sendiri." Tepuk tangan meledak, kali ini jauh lebih keras, jauh lebih tulus. Aisyah menunduk hormat. Ia tahu, menang atau kalah, ia sudah memenangkan panggung ini. Aula mendadak gelap sebelum lampu sorot menyoroti panggung. Semua tim berdiri berjejer, menunggu pengumuman pemenang. Detik-detik itu terasa seperti jam. Aisyah bisa mendengar detak jantungnya sendiri lebih keras dari suara MC yang berpanjang-panjang memberi sambutan. Dita menggenggam tangannya erat, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Apapun hasilnya, kamu luar biasa," bisik Dita. Aisyah menunduk, menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. MC akhirnya membuka amplop hasil penilaian. Dan juara pertama lomba debat nasional tahun ini adalah, suaranya sengaja dibuat dramatis, SMP Negeri 5. Aula meledak dengan sorak-sorai. Bukan nama sekolah Aisyah. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan memaksa dirinya tersenyum. Namun sebelum sorak-sorai reda, MC kembali berbicara. "Dan hari ini, kami memberikan penghargaan khusus, debater paling inspiratif, kepada peserta yang berani mempertahankan prinsipnya di tengah tekanan." Aisyah dari SMP Negeri 2. Aula kembali gemuruh, bukan sekadar tepuk tangan, tapi berdiri memberi penghormatan. Kamera-kamera mengarah ke Aisyah. Bu Ratna menangis di bangku pendamping, sementara Dita memeluknya erat. Aisyah melangkah ke depan panggung. Saat menerima penghargaan itu, ia menatap penonton dengan mata berkaca-kaca. "Saya berdiri di sini bukan untuk menjadi pahlawan. Saya hanya ingin jadi diri saya sendiri. Terima kasih karena sudah memberi ruang untuk itu," ucapnya lirih, namun terdengar jelas di seluruh aula. Seusai acara, beberapa peserta dari sekolah lain menghampirinya. Ada yang meminta foto bersama, ada yang hanya berkata, "Terima kasih, kata-katamu membuka mata kami." Tapi di antara kerumunan itu, juri perempuan berambut pendek yang sejak awal memperhatikannya mendekat. Ia menepuk bahu Aisyah dan berkata, "Nak, kau sudah memulai percakapan yang akan terus hidup setelah lomba ini selesai. Pertahankan keberanianmu." Di perjalanan pulang, Aisyah duduk di kursi bas, menatap langit senja yang melintas di jendela. Ia memegang penghargaan kecil itu, tersenyum. Ia tahu, ia tidak membawa pulang piala juara, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar, harga diri, suara, dan keyakinan bahwa ia tak perlu berubah menjadi orang lain untuk diterima. "Kalau ini adalah panggung terakhirku," bisiknya pada dirinya sendiri, "aku sudah meninggalkannya dengan menjadi Aisyah yang sesungguhnya."